Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. So, this is my first video. Ya, ini video pertama aku. Kenalin nih, aku Rahma Ardianti, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sekarang aku lagi kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman yang kepo nih, apa sih tantangan dan peluang jika kita kuliah di pendidikan bahasa Arab di era milenial? Fix, kalian harus nonton video ini. Dan kalian harus simak sampai akhir, oke? Nanti aku akan bahas apa-apa aja nanti tantangan dan peluang yang bisa kita lakukan jika kita kuliah di pendidikan bahasa Arab. Let's go for watching. Nah, tantangan adalah suatu kesulitan dalam kita mencapai sesuatu dan harus kita lewati. Dan setelah kita lewati itu, kita akan mendapatkan kepuasan. Peluang adalah kesempatan yang datang setelah kita melewati tantangan. Nanti di peluang itu kita akan merasakan kebahagiaan setelah kita melewati masa sulit dari tantangan yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ke pendidikan. Pendidikan itu menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan kita agar lebih luas. Bahasa Arab merupakan bahasa asing yang disetujui oleh PBB sebagai bahasa resmi internasional ke-6 saat ini di dunia. Bahasa Arab ini tidak hanya bisa dipelajari oleh umat muslim saja, tapi orang-orang muslim juga bisa mempelajarinya, karena bahasa Arab ini tidak serta-merta hanya tentang ibadah saja, tapi juga bisa tentang politik dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita akan bahas urgensi atau pentingnya mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, dalam bidang agama. Nah, dalam bidang agama ini lebih dikhususkan kepada umat muslim, karena umat muslim bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan bahasanya surga. Tidak hanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu juga dipakai dalam sholat, beribadah, zikir, dan lain-lain. Juga ulama-ulama dahulu mereka menerjemahkan buku-buku bahasa Arab juga. Nah, penting bagi kita seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini juga memerlukan bahasa Arab, karena dalam proses jual beli dengan negara-negara Arab, contohnya saja Uni Emirat Arab, Indonesia mengekspor minyak, di sana juga memerlukan bahasa Arab. Nah, bagi mereka bahasa Indonesia tidaklah familiar. Nah, salah satu bahasa internasional yang bisa kita pakai untuk melakukan kerjasama dengan negara Arab, bahasa Arab. Nah, kelebihan jika kita bisa menggunakan bahasa Arab, apa yang kita rencanakan akan terjalankan dengan baik. Misi yang diberikan perusahaan, apa yang akan kita capai. Jika kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan sampaikan apa yang akan kita maksud. Yang ketiga, dalam dunia politik. Nah, contohnya saja, kita sebagai duta besar di negara Arab, tentu saja kita harus menggunakan bahasa Arab. Jika ada warga Indonesia yang mengadu kepada kita menggunakan bahasa Indonesia, kita selaku duta besar di negara Arab, cara kita menyampaikan pesan kepada pemimpin di sana yang menggunakan bahasa Arab. Dengan alasan-alasan tersebut, maka bahasa Arab layak untuk dikaji oleh semua orang karena penting dan perannya dalam semua bidang. Kita akan bahas nih, tantangan apa saja ya kira-kira yang akan dihadapi oleh generasi milenial dalam mempelajari pendidikan bahasa Arab. Nah, yang pertama yaitu kurangnya minat dan motivasi dalam diri seseorang. Ngomong-ngomong tentang minat, apakah teman-teman yang lagi nonton ini mempelajari bahasa Arab dengan ikhlas atau terpaksa? Komen di bawah ya. Antara niat dan minat adalah dua hal yang berbeda, tapi tak bisa dipisahkan. Niat berasal dari dalam hati, ikhlas, ingin. Sementara minat itu ketertarikan atas satu hal. Jika minat dan niat telah bergabung, sesuatu yang akan kita capai itu insya Allah akan terkabul. Terus motivasi. Banyak teman-teman Rahma yang Rahma tanya saat mempelajari bahasa Arab, apa sih yang susah dari bahasa Arab? Terus teman-teman Rahma jawab, ya motivasi kurang. Nah, motivasi juga salah satu faktor yang menyebabkan orang malas untuk belajar bahasa Arab. Motivasi ini bisa berasal dari keluarga, bisa dari teman, atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak ada memotivasinya untuk belajar bahasa Arab, sulit rasanya dia untuk tertarik kepada bahasa Arab. Yang kedua, beragamnya bahasa dan dialek. Nah, dialek sendiri merupakan ciri khas atau mimik suatu daerah dalam cara berbicara. Contohnya saja logat lebih ke dialek. Nah, kalau di bahasa Arab terdapat dua dialek. Yang pertama yaitu fusah dan yang kedua yaitu amiyah. Amiyah yaitu bahasa umum yang dipakai orang sana. Sementara yang kita pelajari sekarang adalah bahasa resmi, bahasa yang kita pelajari di MTSN, di UMAN, di kuliah, di pesantren, itu adalah bahasa fusah.
Nah, jika orang baru mempelajari ini, mereka akan merasa bingung. Ini bahasa Arabnya amiyah atau bahasa? Disinilah tantangan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Kita bisa membedakan antara amiyah dan bahasa. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ini merupakan faktor penentu dari kita mempelajari bahasa. Karena jika kita lingkungan kita tidak mendukung, maka mustahil rasanya kita bisa berbahasa. Mengapa? Karena yang kita pelajari itu kan harus dipraktekkan. Namanya bahasa kan ya, komunikasi. Jika orang lawan kita bicara aja tidak ada, itu mempersulit kita untuk belajar dalam bahasa Arab. Nah, contohnya saja nih, kita belajar bahasa Arab, terus lingkungan kita pesantren. Nah, di sana pasti kita akan lebih cepat mengerti dan kita akan lebih cepat bisa berbahasa Arab dengan fasih. Sementara kalau kita belajar bahasa Arab di rumah, itu akan kesulitan kita. Siapa yang mau kita ngajak ngomong bahasa Arab? Lingkungan itu merupakan faktor penentu lah dalam kita mempelajari bahasa, baik otodidak atau les, itu sangat menentukan lingkungan. Nah, yang keempat, arus globalisasi. Arus globalisasi ini berpengaruh pada penangkalan akidah, akhlak, dan penjauhan generasi muda dari sumber-sumber Islam yang membuat penciptaan buruk terhadap bahasa Arab. Nah, arus ini bersamaan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling pas dalam kemajuan teknologi. Menurut orang-orang yang beranggapan bahasa Arab itu susah. Nah, berbeda dalam bahasa Inggris, bahasa Arab ini memiliki kesulitan dalam mempelajarinya karena lebih banyak penulisan bahasa Arab yang berbeda. Sementara kalau bahasa Inggris kan dia masih menggunakan objek, bahasa Indonesia juga. Nah, sementara kan kalau bahasa Arab itu kan kita berbeda hurufnya. Itu juga merupakan tantangan dan kesulitan generasi muda yang membuat itu kurang tertarik gitu loh dengan bahasa Arab. Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa yang lain. Itu mereka dapatkan dari hiburan-hiburan, film, lagu, seperti yang lain-lain. Itu membuat mereka juga lebih cepat untuk bisa bahasanya. Guys, kita pindah cocok kalau mendukung. Iya dan baca. Hujan cuy. Bila bunyinya enggak. Maaf guys, maaf. Kita akan membahas tentang peluang pendidikan bahasa Arab. Nah, yang pertama yaitu menjadi penerjemah. Nah, jika kita menjadi penerjemah ini, kita bisa menerjemahkan buku-buku tafsir, buku fikih, buku hadis, dan buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Arab lainnya yang akan menambah wawasan kita sebagai penerjemah dan kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, di sini akan ada ilmu bermanfaat. Nah, pahalanya tambah loh. Yang kedua, pengembangan profesi keguruan. Nah, jadi pendidikan guru bahasa Arab ini akan mengambil mata kuliah tarbiyah, kita otomatis akan menjadi seorang guru. Nah, seorang guru ini adalah profesi yang sangat mulia karena seorang guru ini akan memberikan ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dalam hadis pun dikatakan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran untuk mengajarkannya. Yang ketiga, yaitu akses kerjasama dengan negara luar. Nah, akses kerjasama dengan negara luar ini kita akan berpeluang untuk bekerja di negara Arab. Contohnya saja sebagai duta atau kita sebagai politikus, kita bisa juga berkecimpung di dunia diplomasi. Nah, kalau menurut Rama, apapun misalnya perusahaan yang menggunakan bahasa Arab, kita bisa berkecimpung di sana bagi lulusan bahasa Arab. Tidak hanya di perusahaan, kita juga bisa menjadi kerja di kantoran atau segala instansi yang berhubungan dengan bahasa Arab kecil ya. Nah, dari materi-materi yang kita bahas tadi, kita sebagai pembelajar tidak perlu khawatir lagi nih, karena perguruan tinggi Indonesia telah menyediakan universitas-universitas yang menampung pendidikan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini saat ini telah sangat penting di dunia internasional, selain dipakai untuk diploma, hubungan-hubungan kerjasama internasional. Jadi bahasa Arab sekarang di Indonesia tidak asing lagi. Lalu, hadirnya lembaga formal dan non-formal akan menjawab tantangan-tantangan yang ada tadi untuk usaha membumikan bahasa Arab. Nah, sudah saatnya nih kita sebagai generasi muda untuk membumikan karya-karya bahasa Arab, bisa menjadikan kecerdasan bahasa Arab kepada masyarakat, dan juga kita bisa mencoba untuk membuat media-media yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, kalau menurut aku nih, di Indonesia saat ini kita tuh masih tergolong tergarap masih kurang serak lah ya bahasa Arabnya. Nah, kita nih sebagai generasi muda dan mahasiswa pendidikan bahasa Arab, kita yang bertugas untuk membumikan bahasa Arab melalui media-media online seperti YouTube dan lain-lain. Nah, saran apa nih? Ayo kita semangat nih sama-sama sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk membumikan bahasa Arab. Nah, teman-teman semua, thank you for watching nih. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Supaya apa ya?
supaya channel ini bisa menjadi channel yang bermanfaat. Amin. Sekian ya dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.